Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irdanova dengan NIM 190703038. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Ilham Zulfahmi MSI terkait UAS mata kuliah pengelolaan sumber daya pesisir. Pertanyaan pertama, apa keterkaitan antara faktor ekologis dan juga faktor administratif dalam mengelola sumber daya pesisir? Jadi jawabannya adalah dalam mengelola kawasan pesisir diperlukan dua pendekatan, yaitu pendekatan ekologis dan administratif. Pada pendekatan ekologis, di mana kita harus mencari tahu apa kelebihan ataupun apa saja sumber daya alam yang ada di wilayah sekitar yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk meningkatkan perekonomian. Kemudian yang kedua adalah pendekatan administratif, yaitu kita membentuk undang-undang, membentuk peraturan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melindungi kawasan pesisir tersebut agar terhindar dari kerusakan. Baik, pertanyaan yang kedua, apa hubungan atau apa maksud dari tiga faktor dalam pengelolaan sumber daya pesisir, yaitu faktor budaya, struktural, dan juga alam dalam mengatasi kemiskinan. Jadi yang pertama itu faktor budaya. Budaya dari kebiasaan ataupun budaya dari masyarakat di mana mereka terlalu boros, di mana pengeluaran itu tidak sesuai dengan pendapatan mereka sehingga timbullah yang namanya kemiskinan. Kemudian itu ada faktor struktural, yaitu masyarakat itu tidak memahami bagaimana cara memanfaatkan secara maksimal sarana dan juga prasarana yang terdapat di wilayah mereka. Kemudian terakhir adalah faktor alam, yaitu adanya gempa bumi atau tsunami yang melanda daerah tersebut, ataupun adanya ulah manusia yang membuang sampah sembarangan sehingga mengakibatkan wilayah tersebut menjadi tercemar dan mengakibatkan kerusakan. Soal yang ketiga, apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan sumber daya masyarakat pesisir? Itu yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah meningkatkan pendidikan ataupun pengetahuan kepada masyarakat serta teknologi cara untuk mengembangkan wilayah pesisir. Kemudian kita harus memperbaiki jalan menuju ke pesisir tersebut untuk memudahkan masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian yang harus kita lakukan adalah membentuk kepengurusan kelompok untuk mengatur kegiatan yang ada di wilayah pesisir tersebut. Selanjutnya adalah kita mencari tahu apa potensi yang ada di wilayah pesisir tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Kemudian kita juga harus meningkatkan sarana dan juga prasarana agar terciptanya kegiatan yang lebih efektif dan efisien. Soal yang keempat, faktor apa saja yang perlu diperhatikan untuk membangun suatu ekowisata? Nah, jadi faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun ekowisata yang pertama itu ada faktor pendidikan. Jadi kita dalam membangun ekowisata itu tidak hanya memberikan keindahan alamnya, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar dan juga wisatawan tentang potensi dari atau keindahan alam dari wilayah sekitar. Kemudian ada faktor ekonomi, yaitu kita berupaya agar wisata yang kita bangun ini dapat meningkatkan perekonomian dari masyarakat sekitar. Kemudian ada faktor lingkungan. Kita mencari tahu apa saja potensi yang ada lingkungan yang bisa dijadikan wisata yang bisa kita tunjukkan kepada masyarakat luas. Kemudian ada faktor sosial budaya, di mana kita tidak hanya menampilkan keindahan alam ataupun sebagainya di wilayah tersebut, tetapi juga kita memperkenalkan budaya dari daerah tersebut agar dikenal oleh masyarakat luas. Baik, pertanyaan yang kelima, apakah penangkapan paus itu tidak melanggar kaidah konservasi? Jadi jawabannya adalah tidak, selagi sesuai dengan peraturan. Jadi ada suatu tradisi itu di daerah Desa Lamalera, Nusa Tenggara Timur, mereka menangkap paus. Namun boleh ditangkap asalkan dia sesuai prosedur, yaitu dalam setahun itu maksimal 20 paus. Kemudian kita dalam pemburuan paus ini tuh memburu paus-paus yang sudah tidak produktif lagi, yaitu paus-paus yang sudah tua. Baik, soal yang terakhir, bagaimana sejarah lahirnya Manee? Nah, jadi Manee ini adalah suatu proses penangkapan, suatu tradisi penangkapan ikan
yang dilakukan di di Kokorotan. Nah, jadi adapun sejarahnya, awal mulanya itu terjadi suatu gempa bumi ataupun dan juga tsunami, sehingga pulau tersebut terbagi menjadi 3 pulau, dan hanya menyisakan 8 orang saja. Kemudian ada suatu pendatang, dia mengajarkan bagaimana cara menangkap ikan dengan menggunakan suatu tumbuhan. Nah, maka dari itu tradisi Mene'e berjalan hingga sekarang, di mana masyarakat menangkap ikan dengan menggunakan daun kelapa yang masih muda, kemudian juga dengan akar-akar pohon. Sekian pemaparan tugas dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.